Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Berbicara masalah jodoh memang tidak ada habisnya ya, begitu juga guru-guru. Nanti sebelum kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, mungkin ada sedikit prolog dari saya, ada sedikit pertanyaan mungkin nanti dijawab dulu Kiai Khalil ya. Ini ada satu fenomena begitu guru. Jadi ada orang yang mungkin secara tampilan ini, si laki ini nggak begitu ganteng sebetulnya, tapi dapat istri itu cantik banget. Nah ini sementara bagi orang yang ganteng gitu kan, nggak dapat jodoh. Ini emang bener nih jodoh nih, yang satu nggak begitu cakep tapi dapat istri yang cakep banget. Nah ini antara musibah dan berkah nih sebetulnya. Gimana? Ya kalau sebelum dijawab, nanti saya persilakan kepada jamaah, mungkin bisa dijawab dulu ya kalau. Ya, dulu kan juga orang tua kita begitu pasangannya, Qabil dan Habil. Yang cakep dapat yang jelek dapat yang cakep, itu namanya subsidi silang. Jadi ada yang lebih pintar tapi nggak begitu cantik. Ada yang lebih kaya tapi tidak begitu cantik. Sehingga yang lebih kaya meskipun nggak begitu cantik dapat yang ganteng yang nggak begitu kaya. Jadi kufu itu bisa dihitung dari yang 4 itu. Cuman ketika sulit untuk mengukur mana yang menjadi pertimbangan akhir, ibu bapak yang akan kekal dunia akhirat adalah agama. Harta bisa nambah. Oh nasab bisa baik kalau nanti dia alim, jadi anaknya orang alim. Nasab bisa berubah kalau nasibnya berubah. Ini sering orang sibuk soal nasab tapi nggak ngerubah nasib. Ubahlah nasibnya dulu biar nasabnya berubah. Jadi tidak satu-satunya soal ganteng. Kadang-kadang yang diukur ganteng. Lama-lama juga jelek kok kalau udah umur 60 tahun. Lama-lama ya kan 70 tahun udah nggak ada orang ganteng lagi itu. Udah pada keriput semua, paling ganteng cantik kan sampai umur 45 tahun lah ya. Lebih dari itu udah mulai keriput, udah mulai lemah, udah mulai kriak-kriak gitu. Krak-krak itu ya gitu. Jadi bagi yang tidak terlalu ganteng atau tidak terlalu cantik, nggak usah minder ya guru ya? Ya nggak usah minder, ada kecantikan lain yang abadi adalah hati dan akhlak. Masya Allah, baik. Kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis lagi. Ada Pak Mahyudin ya, betul? Silakan boleh berdiri Pak Mahyudin, disampaikan pertanyaannya. Sudah dapat jodoh Pak? Oh sudah ya? Alhamdulillah sudah. Sudah mantu? Silakan Pak. Makasih Ustaz. Izin Pak Kiai, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama ba'du. Makasih waktunya. Paparan disampaikan Pak Kiai Ustazah, luar biasa masalah jodoh. Kita punya anak, pengen jadi yang terbaik. Bagaimana konsep Islam yang disampaikan tadi Pak Ustadz, Pak Kiai, masalah jodoh yang baik. Solusi dari Pak Ustadz tadi sudah ada semua, sudah jawab. Bagaimana seperti jodohnya Aisyah, mencari jodoh seperti Siti Aisyah. Bagaimana buat mendapatkan anak-anak kita, jodoh? seperti Siti Aisyah untuk anak laki-laki mendapatkan jodoh. Demikian. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Mahyudin ini pengen punya mantu seperti Ibunda Siti Aisyah begitu ya. Silakan Kiai. Itu limited. Itu limited edition ya. Aisyah itu nikah dengan Rasulullah. Ini saya khawatir beliau mencari Aisyah baru. Ibu bapak, banyak orang yang salah sangka Nabi Muhammad nikah dengan putri Sayyidina Abu Bakar yang masih muda. Seakan-akan senang dengan perempuan yang muda. Nabi itu nikah dengan gadis itu jangan hanya Siti Aisyah. Jadi kalau bapak dulu dengan janda, besok bisa kalau memang berani gitu ya. Diomelin istri, diomelin mertua kalau berani gitu ya, nyari Siti Aisyah. Tapi ada hikmah yang besar dari Siti Aisyah, Rasulullah menikahnya itu. Hal-hal yang private. Yang di rumah, cara Rasulullah bergaul dengan istri. Oh ketika Rasulullah itu dihidangkan minuman, kok mau dikasih gula kok kena campur garam. Nabi itu tidak marah. Tapi ini enak sekali, bener Rasul enak, coba cicipin. Nah, insya Allah kalau Mas Sofyan langsung, apaan ini minuman? Itu udah beda ini. Nah yang private, oh bagaimana Rasulullah pernah mandi bareng dengan Siti Aisyah. Kan itu nggak bisa dijelaskan kecuali orang yang bersama dengan Rasulullah. Jadi hikmah inilah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Ini adalah doanya Sayyidina Abu Bakar.
Pada saat Nabi Abu Bakar itu mengingat dulu ketika bareng-bareng ke Syria, kemudian umur 18. Jadi Abu Bakar itu adalah lebih muda 2 tahun daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umur 20 tahun, Sayyidina Abu Bakar saat itu umur 18 tahun. Menunjukkan nanti umur 40 akan ketahuan sifat kenabiannya. Sayyidina Abu Bakar itu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Ya Allah, kami berikanlah ilham rasa untuk bersyukur karena kami ini apa? Diberikan anak kami, diri kami, orang tua kami, kata Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang beriman gitu. Nah, ini sebuah keluarga soleh dan soleh. Gimana caranya? Ya jadi orang soleh. Jangan sampai kita makan yang haram. Karena mana batamin haram fanaru aulabi. Sesuatu yang tumbuh ini dari yang haram, maka neraka lebih utama. Man akala haraman lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Yang makan barang haram 40 hari sholatnya enggak diterima, doanya enggak terima, mintanya enggak terima, enggak ada gunanya apa-apa. Jadi gimana dapat mantu seperti Siti Aisyah? Ciptakanlah anak-anak kita yang menteladani Rasulullah. Enggak mungkin dalam hadis dengan ayat tadi al-khabisatu lil khabisin. Kalau orang buruk pasti dapat orang buruk. Tapi at-thayyibatu lit thayyibin, kalau dia baik pasti dapat orang baik. Maka pantaskan bahasanya Mas Sofyan untuk kita jadi orang baik. Tentu bisa diubah semuanya dengan doa. Dengan cara gitu. Jadi mengubah itu ada dua, ada doa yang zahir, ada doa yang batin. Itu disebut oleh sebagian ulama itu. Doa zahir itu apa? Ya kita doa zahir itu adalah ketika kita berupaya menjalin hubungan dengan para ulama, ya mencintai ulama, senang pengajian, senang kebaikan, bergaul dengan baik, itu adalah doa yang sifatnya zahir. Tapi ada doa yang sifatnya batin, apa? Minta kepada Allah. Semua bisa diubah dengan cara minta, tapi syaratnya doa itu apa? Pertama tentu kita pastikan doanya karena Allah, bukan karena apa-apa. Ini banyak orang karena apa-apa, pas susah doa, pas senang lupa doa. Berarti doanya karena susah. Setelah dapat lupa. Nah doa yang benar tuh, ya Allah kami minta ini, kalau ini yang terbaik. Itu kan itu istikharah kita. Jangan paksa, ya Allah saya cinta sama Fatimah, jodohkan kami yang dengan Fatimah ya Allah. Kalau baik jadikan dengan saya, Allah. Kalau enggak baik, baikin aja ya Allah. Maksa itu ya? Itu maksa, itu namanya doanya. Kita ada doa itu yang diberi spare ya. Spare waktu, spare ruang kepada Allah. Apa ya Allah, saya minta ini yang terbaik menurut kami. Tapi kalau ini tidak terbaik dalam kehidupan kami, ya Allah berikan kami yang terbaik. Maka letakkan dalam diri kita, dalam iman kita, pikiran kita, bahwa Allah memberikan yang terbaik. Husnudzon kepada Allah. Wah kayak ini selalu begini terus. Selalu dalam keadaan nihil, saya selalu buruk. Nah, mengecap dirinya buruk itu, ana indadzon ni abdibi. Tergantung prasangkanya. Tanamkan optimis. Pasti diterima. Cuman saya belum pantas. Seperti anak kecil nih yang masih gini-gini, minta jodoh. Ya enggak dikasih lah. Masa dia mau dinikahin sekarang? Ya enggak. Doanya dia diterima tapi akan nanti diberikan pada saat pantas. Oh di dunia enggak pernah pantas, diberikan di akhirat. Jadi tidak ada doa yang cukup syarat khusyuk karena Allah, makan barang halal dengan doa yang baik hanya kepada Allah pasti diterima. Tapi diberinya pada saat kita pantas. Kalau diberi belum pantas maka nikmat itu hanya menjadi keburukan bagi kita. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Halil Nafis atas jawabannya.